saya lihat di sosmed itu Mm-mm. padi bisa hidup ditanam di paralon. Iya. Maka saya coba untuk mengaplikasikan di rumah. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Foodcast, For Bill Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Billing for the Future Now. Nah, di edisi kali ini sudah hadir nih di samping saya seorang narasumber. Beliau adalah petani asal Magelang yang menggunakan teknik unik dalam cara bertaninya, yaitu teknik hidroganik. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu teknik hidroganik? Penasaran kan? Langsung aja kita sapa pembicaranya sambil cari tahu apa itu teknik hidroganik. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak Khairul Soleh, Iya, panggilannya apa nih? Irul boleh, Soleh boleh. Irul boleh, Soleh boleh. Boleh ya. Soleh kayak nama bapak saya. Saya panggil Irul aja ya. Ya boleh. Oke, Pak Irul berarti asal Magelang. Asli Magelang. Asli Magelang. Oke. Sebagai petani hidroganik, kalau boleh tahu hidroganik itu apa ya? Hidroganik itu cara bertani yang mencoba mempublikasikan dengan cara kolam dan tani. Padi, ya, Mengkombinasikan antara ya. kolam ikan Kolam sama ikan. petani padi. Petani padi. Ya. Oke. Saya lihat tadi di channel YouTube-nya itu, saya lihat beberapa teknik hidroganik itu kayak ada pipa paralon, kemudian bawahnya kolam ikan gitu ya, Pak? Ya. Padinya itu ditaruh di pipanya itu justru yang biasanya kita nanamnya itu di sawah, di lahan yang luas, tapi ini pakai pipa paralon. Oke. Itu pertama idenya bisa muncul hidroganik itu dari mana, Pak? Itu muncul dari ide dari saya lihat di sosmed itu padi bisa hidup ditanam di paralon. Maka saya coba untuk mengaplikasikan di rumah. Kebetulan saya punya modal kolam. Yang kolam itu awalnya kita ada ikannya untuk mensupport tanaman buah saya karena untuk suatu pembibitan kan air adalah kunci utama. Harapannya kan kita punya tabungan air itu udah aman. Ketika saya punya kolam, di atasnya kan tidak ada apa-apanya. Harapannya kan ketika saya kasih tanaman itu bisa menghasilkan dan punya nilai tambah gitu. Jadi lebih produktif ya Pak ya lahan kolamnya itu. Harapannya seperti itu. Makanya dibuatlah pipa paralon di atasnya lalu ditanami padi. Gitu. Dari kapan sih Pak mulai pakai teknik hidroganik itu? Itu kemarin saya coba-coba karena untuk mengusir kejenuhan dalam hari-hari kemarin kan pandemi, harus di dalam rumah, harus stay at home, harus menjaga jarak, makanya menjaga kontak sosial. Kejenuhan di dalam rumah itu maka timbul untuk menguji apa yang menjadi kegiatan sehari-hari itu bingung mau apa, makanya kita mencoba mengaplikasikan tanaman padi saya tanam di dalam paralon di atas kolam ikan itu. Oh, berarti awalnya dari rasa jenuh itu ya Pak ya? Oke, terus berarti dari bulan kapan itu Pak kalau boleh tahu? Dan berarti sampai sekarang ya Pak ya? Itu bulan puasa pertama. Oh, bulan puasa pertama berarti sekitar Mei? Iya. Mei sampai sekarang 3 bulan. 3 bulan panen. Kemudian setelah panen saat ini diaplikasikan sama PKL mahasiswa Untidar untuk penelitian sayur. Termasuk sesin, kangkung sama bawang merah. Sesin, kangkung sama bawang merah. Itu berarti bisa ya pakai hidroganik itu. Oke, Pak. Kemudian perbedaannya apa sih Pak ketika bertanam dengan sistem hidroganik itu dari sistem konvensional biasa? Mungkin ada keunikannya sendiri atau hasilnya ternyata lebih bagus, lebih berkualitas produknya? Perbedaannya ketika kita ingin nanam hidroganik, kita bisa menanam di sekitar rumah. Bisa memanfaatkan lahan kosong.
Ketika konvensional kita harus punya sawah yang harus kita tanam, ibaratnya kan kita punya lahan luas untuk bisa bertani. Tapi ketika kita punya lahan 2x2 aja, kita bisa mengaplikasikan hidroganik itu di kanan kiri rumah kita. Mungkin di atas rumah tingkat kita pun bisa diaplikasikan. Sehingga apa yang menjadi kejenuhan itu bisa diusir dengan kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Positif, menyehatkan, ya senang ya Pak berarti ketika nanam itu. Karena dulu saya kemarin tuh saya wawancara ada juga petani yang dia itu menanamnya di atap rumah dan itu berdasarkan karena bawaan hati gitu. Karena senang aja kalau misalkan bertanam gitu. Bapak ya, juga. Bener ini. Karena ketika itu berhasil, itu udah kesenangan sendiri. Waktu panen pun kita menyuruh warga untuk kita panen ini saya kasih upah. Ya. Tapi setelah saya panen, setelah diiles jadi gabah pun tak suruh bawa pulang. Karena di situ adalah kebahagiaan ketika saya nanam dan itu berhasil, itu sudah suatu kebahagiaan tersendiri. Kayak terbayarkan semua proses capeknya nanamnya gitu ya Pak. Oke, saya mau tanya Pak, kalau penanaman padinya sendiri ada perbedaan nggak sih Pak dengan nanam secara hidroganik dengan nanam secara konvensional? Mungkin media tanamnya atau ada teknik-teknik khusus ketika pakai teknik hidroganik cara nanam padinya? Teknik cara tanamnya hampir mirip sama dengan di konvensional. Cuma kita mengaplikasikan nutrisi yang kita untuk menunjang padi itu adalah dari limbah atau dari kotoran ikan tersebut. Sehingga ketika kita ingin nanam secara hidroganik, keuntungannya itu kita tidak perlu nyangkul, tidak perlu cabut rumput, karena rumput itu tidak akan tumbuh. Di samping itu ketika kita ingin continue, kita bisa memperpendek, ibaratnya kita bisa mempersiapkan dulu sebelum kita panen, bisa mempersiapkan bibit dulu untuk aplikasi selanjutnya, sehingga panen itu yang seharusnya 100 hari itu bisa kita pangkas waktunya lebih pendek lagi dan lebih cepat. Kemudian tantangan yang dihadapi selama menjalankan teknik hidroganik ini apa aja ya Pak? Kesulitan-kesulitan. Kalau tantangan saya kira untuk pribadi saya tidak ada, karena saya lakukan dengan sepenuh hati, dengan seneng-seneng. Kita tidak melakukan untuk bisnis, bukan untuk melakukan hasil, tapi kita untuk melakukan kebahagiaan itu. Seneng-seneng ya. Karena awal latar belakangnya juga pengen ngisi waktu ya waktu itu. Oke. Terus Pak, kan sekarang Jogja lagi musim hujan nih. Ngaruh nggak sih Pak cuaca, suhu dan juga kelembapannya terhadap sistem hidroganik ini? Kalau untuk cuaca saya kira tidak ada pengaruh begitu banyak, tapi cuma ketika pas mau mulai tumbuh bulir-bulir padi, itu yang tantangannya adalah burung pipit. Burung pipit? Iya, burung pipit itu burung tiap pipit pagi. Itu yang warna-warni bukan sih? Ya enggak, yang burung pipit yang burung kecil-kecil, burung emprit itu loh. Burung emprit? Iya, burung emprit. Itu tiap pagi ada 500 burung yang singgap di situ. Oke. Iya. Dalam kemarin sempat diteliti sama anak mahasiswa Untidar itu yang namanya Mbak Laila, itu diteliti bahwa anakan dari bulir padi itu lebih banyak daripada di konvensional. Itu dosennya pun sampai terkagum karena anakan itu lebih banyak. Ketika itu bisa dimaksimalkan, harapannya kan bulir padi akan lebih banyak dan lebih banyak menghasilkan. Berarti sejauh ini hambatannya dari burung empritnya itu sendiri? Ya, tantangannya itu, kendalanya kemarin dari burung emprit itu. Oke Pak, berarti sistem penanaman hidroganik itu secara outdoor ya? Makanya burung-burung itu bisa nangkring di situ? Iya, kita outdoor karena padi. Oh, karena padi. Ya. Ada terpal nggak sih? Biasanya kalau hujan kan takut karena itu kan hidroganik ya, bukan di space yang luas gitu. Mungkin ada mekanisme terpal di atasnya Pak untuk nutup dulu sementara kalau hujan, atau nggak apa-apa dibiarkan aja? Oh, tidak perlu. Karena di situ kan kita menggunakan kolam sebagai media airnya. Oh, jadi langsung jatuh ke kolam gitu ya? Iya, jatuh ke kolam.
Karena bukan suatu hidroponik. Ketika itu hidroponik kan kita menggunakan nutrisi, ketika itu tidak dikasih peneduh, nutrisi itu akan hambar. Tapi ketika kita pakai kolam dan itu nutrisi dari kotoran ikan, itu tidak ada masalah sama sekali. Iya, iya. Justru bisa dimanfaatkan Iya. untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman padi itu sendiri ya Iya. Pak ya. Kalau boleh tahu ikan-ikannya tuh ikan apa aja yang di bawahnya itu Pak? Ikannya ada campur-campur. Oh, Yang campur-campur. terbanyak adalah nila, ada Nila. patin, ada gurami. Oh, saya pikir tadi saya mau dengar lele. Oh enggak ya? Enggak, lele enggak ada. Lele enggak ada. Karena kemarin sempat mau tak kasih lele, tapi ada keluhan dari masyarakat ketika lele itu akan berbau. Makanya saya Iya, lebih benar. cenderung kita tarik, pakai nila aja. Gitu. Pakai nila aja, Nila, gurami, patin sama gurame. patin. Oke, Itu itu ikan pun- air tawar semua ya Pak? Ya, itu pun saya beli dari petani yang sering mampir ke rumah. Karena sudah sore nggak laku, daripada nggak laku saya kasihan tak beli. Beli aja. Iya. Taunya malah bermanfaat ya, Iya. bisa jadi hidroganik. Berarti sekarang kalau boleh tahu luas sampai detik ini nih, sudah berapa Pak? Luas kolam atau luas wilayah yang dipakai di rumah Bapak gitu untuk hidroganik? Karena Sekitar- saya cuma mengaplikasikan seneng-seneng, akhirnya kan saya cuma mau punya modal satu kolam, itu pun satu kolam itu aja. Iya. Itu setelah ini sudah diberdayakan untuk penelitian mahasiswa Untidar, maka saya tidak nanam padi lagi. Oh, tidak nanam padi lagi. Mungkin setelah penelitian ini selesai, perkiraan saya mungkin kita nanam padi lagi. Kemarin padi yang saya tanam itu IR64 sama padi merah putih. Padi merah putih. Nah, Itu padi nama RI1. jenis-jenis padinya ya Iya. Pak ya? Kalau merah putih itu bulir berasnya itu separuh merah, separuh putih. Ada ya kayak Iya. gitu Pak? Saya taunya cuma ada beras putih sama beras merah aja biasanya. Itu ada belangnya di tengah, itu separuh putih, separuh merah. Kebetulan ini nggak bawa. Kalau Unik bawa tak sekali ya. kasih tahu ini. Iya. Soalnya saya juga baru dengar gitu ada beras yang dua warna gitu dalam satu pulir gitu. Ya. Oke. Terus kemudian Pak yang mau saya tanyakan lagi, ketika awal memulai teknik hidroganik ini memangnya butuh modal besar nggak sih? Kalau kita untuk memulai lumayan Oh, lumayan banyak sih, ternyata. ya. Oke. Nah, Apanya kemarin yang paling mahal? paralonnya utama. Paralonnya. Iya. Itu ada ukuran khusus nggak sih Pak? Spesifikasi ukuran khusus tersendiri kalau mau hidroganik harus sekian diameternya atau bagaimana? Untuk padi, Iya. karena posisi padi itu posisi tanamannya banyak, akarnya banyak. Kemarin saya pakai paralon ukuran 4 in. Ukuran 4 Iya, N. 4 inci. 4 inci. Ya. 4 inci. Posisi cup kita menggunakan seperti cup pop ice gitu yang Iya, besar. iya. Untuk bisa mengcover media lebih banyak, harapannya itu. Oke. Kemudian Pak, berarti di sini padi dari hasil media hidroganik ini sudah banyak dan Bapak usahakan dikomersialisasikan atau tidak? Sementara tidak, kemarin aja panen, tak suruh panenkan ke warga, hasil tak kasihkan ke warga. Berarti diberikan secara sukarela kepada Iya, warga? sukarela. Oke, itu kalau boleh tahu sekali panen itu berapa banyak ya Pak? Kemarin kisaran 1 kintal sih. 1 kintal Iya, lumayan juga iya. itu. Tapi yang manen Wow. kan kisaran ada 6 orang sih. Dibagi mereka rata sambil tak kasih upah untuk panenan gitu. Terus kemudian berarti memang gerakan hidroganik ini Bapak murni ya, tidak untuk maksudnya secara komersial atau secara ekonomi, tapi untuk kesenangan hati Iya. dan juga untuk bantu masyarakat juga. Satu untuk hiburan, Hiburan. yang kedua minimal kita bisa mengeksplor apa yang kita pengen itu, berhasil Ya, itu. ya. Siapa tahu ketika kemarin sempat viral, media itu kan semua seluruh, ibaratnya ada mungkin 10 sampai lebih lah Iya. media ke rumah. Oh iya, meliput Paling ya enggak Pak? ya meliput. Sehingga liputan mereka pun bervariasi. Meliput saya secara pribadi, meliput tentang teknik hidroganik saya, meliput tentang budidaya tanaman saya. Sehingga banyak tamu yang datang ke rumah yang berdampak pada penjualan saya itu naik.
Oh, penjualannya menaik, Iya, penjualan berasnya itu. penjualan bibit Oh, buahnya. bibit buahnya justru. Karena saya backgroundnya adalah penjual tanaman buah. Oh, backgroundnya adalah penjual tanaman buah. Spesialis di tanaman durian. Saya lebih cenderung jadi konsultan untuk pekebun durian. Justru dengan adanya viralnya teknik hidroganik ini malah menunjang ke penjualannya. Iya. Oh, jadi ada efek dominonya ya, Pak ya. Harapannya itu seperti kita punya resto, kita ngundang suatu orjen tunggal. Orjen tunggal itu nggak ada untungnya sama sekali. Tapi ketika itu banyak pengunjung, kita kan minimal orderan tambah. Iya, orderan tambah. Harapannya akan seperti itu. Oke, tadi kan Bapak bilang hasil dari hidroganik itu dibagikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat misalkan tetangga atau yang di sekitar rumah Bapak ada yang ikut tertarik nggak sih dengan mungkin melihat ya kan? Jadi, saya pengen ikutan juga nih hidroganik. Kalau untuk sekitar belum ada. Oh, Tapi belum ada. kalau untuk wilayah Jogja, untuk wilayah Semarang sama wilayah Bogor itu sempat kemarin ada keinginan untuk itu. Karena untuk mengaplikasikan itu mereka punya kolam beberapa untuk saya untuk jadikan konsultan di sana untuk melakukan itu. Berarti model pemberdayaannya adalah ketika mereka tertarik menghubungi kemudian Bapak mengajarkan gitu. Iya. Tapi sejauh ini kalau dari masyarakat mungkin tetangga, masyarakat sekitar itu belum ya? Untuk Untuk tetangga mereplika gitu. Iya, untuk tetangga sekitar lebih condong tertarik ke budidaya tanaman buahnya. Budidaya tanaman buahnya. Karena kemarin untuk tahun 2010 sampai 2011 itu saya coba angkat penjualan bibit buah untuk di wilayah Salaman, wilayah saya itu kan awalnya cuma tutup lubang, gali lubang, tutup lubang Iya. itu. Karena cuma dibeli setengkulak. Di waktu kemarau kita pinjam uang, musim hujan kita dibeli tengkulak dengan harga mereka. Maka saya coba angkat mereka dengan penjualan secara online. Nah, setelah saya berjalan di 3 tahun, 4 tahun, ada yang 1-2 ngikut, bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Dari situlah berbondong-bondong yang ngikut jualan secara online tanaman buah. Tanaman buah itu. Iya. Tadi spesifikasi buahnya khusus durian ya Pak ya? Kalau di sana menyeluruh, Oh, komplit. menyeluruh, komplit. Tapi kalau saya lebih spesialis ke durian. Spesialis ke Karena durian. kan kemarin saya sempat ketemu senior saya. Ketika kita pengen tanaman, kita kalau bisa pegang durian. Kenapa durian? Durian itu rajanya buah. Ketika durian itu kepegang, semuanya bisa. Oh iya Pak. Iya, harapannya kan seperti itu. Dan akhirnya itu pun bisa terjadi saat itu. Nah, kemudian saya aplikasikan di tanaman lain pun akan lebih mudah. Durian apa ya Pak? Maksudnya durian kan macam-macam, jadi ada durian montong, ada durian apa itu. Kalau dari Bapak sendiri ada jenisnya? Kemarin sempat saya mengompletti apa yang menjadi koleksi saya itu hampir 100 jenis. Banyak Harus sekali. 100 lebih jenis. Jenis mana Tapi yang paling ya, unik Pak? jenisnya banyak sekali. Ada durian kura-kura yang tumbuhnya di batang bawah itu sampai ke atas, cuma kecil-kecil. Oh, saya kira Ada yang durian kura-kura duriannya bentuknya kayak kura-kura. enggak, cuma di bawah. Cuma di bawah Di gitu. akar-akar itu ada. Ada yang durian kulitnya merah, rasanya seperti remason. Ada durian yang dalamnya merah di Banyuwangi. Saya sempat keliling di Indonesia termasuk dengan harapan kan bisa mencari apa yang menjadi bibit unggul durian itu. Jadi explore ya Pak ya, Iya. kira-kira bibit mana nih yang bisa ditingkatkan lagi, kemudian dimodif. Biasanya kalau ditanam itu ada mode silang gitu loh Pak, ya biar untuk mendapatkan varietas yang unggul gitu. Kalau kita tinggal perbanyakannya aja. Perbanyakannya Ya, aja. kalau teknik silangnya kan biasanya dilakukan untuk mengetahui hasilnya itu butuh waktu lama sekali, paling enggak 10 tahun, karena kita untuk menyilangkan butuh bunga dengan bunga yang satu dikawinkan. Setelah dia buah, baru biji itu ditanam. Dari biji ditanam itu nunggu sampai berbuah. Itu akan bagus dan tidaknya itu nunggu. Makanya butuh waktu lama. Kira-kira berapa lama Pak sampai memakan waktu berbulan-bulan? Kalau untuk menyilangkan paling cepat itu 10 sampai 15 tahun. Wow, Ya, saya pikir kalau itu untuk cepat. menyilangkan. Untuk menyilangkan. Kalau untuk memperbanyak kita butuh waktu kisaran
5 bulan udah 5 kita bulan siap udah tanam. siap tanam. Berarti memang benar-benar teknik hidroganik yang viral ini yang Bapak kembangkan berdampak besar ya sama penjualan dari bibit buahnya itu Ya sendiri. alhamdulillah lumayan. Kalau pandemi seperti ini gimana Pak? Proses pemasaran dari bibit buahnya itu apakah terganggu? Apakah enggak Mbak terselamatkan justru dengan teknik hidroganik ini? Kalau musim pandemi ini banyak berkurang karena kan ketika saya untuk survei lapangan paling enggak udah tertunda. Iya. Kalau kemarin saya aja survei ke Sukabumi, ke Serang, Banten, itu saya harus nunggu rentang waktu kisaran 4 bulan. Paling enggak udah PSBB di Jakarta udah dibuka. Kemarin saya survei di Sukabumi ada luas tanah 700 hektar yang pingin ditanami macam-macam tanaman. Oh, berarti memang pandemi ini juga berpengaruh juga ya terhadap prospek penjualannya. Ya berdampak tapi tidak signifikan Tidak sekali signifikan. karena kan yang ingin berkebun benar-benar berkebun tetap ada banyak. Kemudian selama ini strategi pemasarannya caranya gimana aja ya Pak? Online, offline atau online aja, offline aja? Strateginya offline sama online. Oh, justru Ya, dipakai di dua-duanya. online-nya yang kita gencar waktu awal-awal, tapi setelah kita berjalan, kita lebih cenderung ke pelayanan. Ke pelayanan. Ya, pelayanan ketika kita pelayanannya bagus, otomatis dia dari mulut ke mulut dia akan menyambung. Secara kultural ya Pak Secara ya? rekomendasi Ya, saya secara akan direkomendasikan. Kemarin dari HKTI aja sama rekomendasikan saya untuk menanam di Mandala Yuda. Mandala Yuda. Ya, Mandala Yuda itu punya lahan 35 hektar. Saya tanami durian semua. Udah 1 tahun lebih. Berarti hasilnya sangat lumayan sekali ya Pak karena luasnya juga besar. Paling enggak itu bisa mengcover 3.500 tanaman. Kalau satu tanaman itu untungnya 100.000 kan udah lumayan. Lumayan sekali. Iya. Oke Pak. Kemudian untuk penjualan online sendiri itu tadi kan lewat kultural ya Pak ya. Maksudnya mungkin ada media pakai Instagram atau mungkin pakai website atau ikut marketplace atau punya platform sendiri Pak. Kalau dulu saya pakai semua apa yang ada media sosialnya kita sentuh. Sampai saya seperti kita melakukan uji probabilitas. Semakin kita melempar dadu, semakin kita punya kesempatan untuk menang. Makanya saya kemarin aja pas waktu awal-awal saya sampai 6 bulan nggak laku Mbak untuk online. Itu lama karena kan memang budaya kultur kita belum untuk transfer duluan itu susah. Terbiasa mungkin takutnya tidak dikirim, ditipu banyak aksi-aksi penipuan juga kadang rawan kalau pakai online gak enaknya seperti itu sih Pak. Makanya saya bikin akun untuk Facebook aja hampir 20 lebih. Akun Instagram lebih dari 20. Makanya harapannya kan saya punya teman banyak ketika saya posting ada 1-2 orang yang beli. Iya. Tapi setelah dalam beberapa saat tren jual secara online itu kan udah memarak sekarang. Udah jadi malah gaya hidup kita sekarang gitu karena pandemi ini juga faktornya. Kemudian untuk pasar yang offline-nya sendiri itu pasarnya apa Yogyakarta aja atau udah sampai merambah keluar kota? Kalau pasar offline saya lebih cenderung kita bikin reseller. Reseller? Iya, dijual lagi. Di Jogja saya kemarin punya 5 orang, di Solo punya 4 orang, di Bali 1 orang, di Sidoarjo 1 orang, di Kebumen 1 orang, di Batang 2 orang. Harapannya ketika 1 orang itu bisa menghasilkan keuntungan saya 500.000 berarti dalam waktu 1 bulan kan kita bisa menutup target kan itu. Karena banyak juga cabangnya akhirnya ya Pak ya. Oke. Nanti kapan-kapan saya boleh nyicipin ya Pak duriannya, penasaran tadi. Boleh. Paling di kisaran bulan Februari. Bulan Februari tahun depan ya, bentar lagi lah. Sebentar. Ini udah mau Desember nih, akhir November sekarang kan. Udah posisi umur kisaran 1 sampai 1,5 bulan. Posisi seperti ini, sebesar ini. Sebesar itu? Masih pentilnya sebesar. Nanti besarnya maksimal segimana? Kisaran segini, 2 kiloan. 2 kilo. Kemarin yang trennya sekarang itu
durian musangking sama duritan sama bawor. Kalau untuk rasa masih musangking. Kemudian Pak, kalau misalkan tadi yang bibit itu modal pertamanya apa sih Pak waktu itu? Modal awal-awal saya tidak punya modal, malah saya punya hutang. Oh justru dari sistem Iya, hutang dulu. Saya kemarin waktu 2010 saya tanam sengon, bibit sengon banyak. 2010 Mbak E tahu, Merapi meletus. Wah 2010 saya umurnya berapa ya waktu itu? 2010 Merapi meletus, abu sampai sana. Bibit sengon saya habis. Dari modal itu yang saya ambil dari hutang musiman 6 bulanan. Itu saya nggak bisa bayar. Dari situlah semangat saya baru muncul. Kemudian kalau boleh tahu berarti dari bank atau bagaimana urunan? Iya, dari bank. Dari bank. Makanya kan saya modalnya cuma foto saja. Karena saya kan di sana mayoritas penjual tanaman. Maka saya tinggal keliling silaturahim ke teman-teman, kita foto-foto, malamnya kita posting. Itu selesai aja. Karena kan ke pembeli itu biasanya kan transfer duluan. Iya. Makanya ketika transfer duluan, uang itu kita ambil, kita belanjakan. Langsung alokasikan ya. Iya. Pintar tekniknya. Bisa dicontoh buat teman-teman yang mungkin punya masalah modal ya Pak. Ya mungkin usaha. Bisa untuk inspirasi mereka. Maka modal itu nomor 1000 lah nomor 1000 saya. yang penting tuh nomor 1 kita punya teman, relasi kita. Karena mereka yang akan membantu kita ya pada dalam kondisi-kondisi sulit atau kita mau mulai sesuatu yang mungkin membutuhkan pendanaan yang besar. Iya. Tapi akhirnya responnya diterima positif kan Pak? Akhirnya mungkin sekarang 1000 penjual online tanaman pun di wilayah saya ada Mbak. Tukang packing aja kemarin udah daftar haji Mbak. Yang tukang packingnya aja. Tukang packingnya aja daftar haji. Bapaknya daftar apa? Jangan ditanya. Oke. Kemudian terakhir nih Pak, pertanyaan saya, apa sih harapan-harapan Bapak ke depan nih terkait usaha di bidang penjualan bibit buah dan juga hidroganiknya itu sendiri? Harapannya bisa memberi inspirasi ke masyarakat, siapa tahu lahan kosong bisa dimaksimalkan. Mungkin kita punya lahan di kanan kiri rumah bisa kita maksimalkan untuk budidaya ikan sambil kita tanam padi ataupun sayur. Kalau untuk tanaman buah paling enggak ketika kita punya kebun kosong itu kita bisa tanami tanaman buah. Karena buah itu akan panen 1 tahun sekali. Manajemen petani dulu itu sangat hebat sekali. Karena kan ketika kita tanam sayur 1 bulan itu udah panen. Ketika kita tanam kelapa itu setelah kita panen 1 minggu kita panen lagi. Tiap minggu itu panen kelapa. Tapi ketika kita tanam pisang, setelah pisang itu besar, itu tiap minggu kita panen pisang. Kalau tanamnya banyak. Makanya ketika petani yang lahannya luas dan itu bisa mengcover hidupnya, itu ada panen mingguan, ada panen harian, ada panen bulanan. Iya, nggak ada sepinya. Karena mesti tiap hari ada aja panennya. Ada aja. Mungkin untuk investasi ada tanaman kayu. Misalnya kayu jati, itu kan tahunan, bisa 10 tahunan atau apa. Itu untuk investasi jangka panjang, karena pun juga kayaknya penjualan harga kayu itu mahal juga. Iya, naik terus. Karena kan kayu nggak ada yang nanam sedikit, tapi yang memotong kan lebih banyak. Nah, itu. Benar Pak. Oke, kalau tadi sudah nanya harapan, sekarang saya mau nanya dong pesan dari Bapak untuk misalkan nih saya sebagai anak muda gitu, pengen merambah ke dunia pertanian, misalnya pengen ikut jualan bibit atau juga pengen pakai teknik hidroganik. Mungkin Bapak punya kiat-kiat khusus atau modal pertama apa sih sebenarnya harus tekankan sama anak-anak muda milenial seperti saya, karena fenomenanya sekarang anak muda juga banyak tertarik loh Pak di bidang sektor perikanan dan juga pertanian. Harapan untuk inspirasi mereka paling enggak tindakan pikiran mereka harus dirubah. Bagaimana kita bisa maju dan bersikap kita maju dan kita bertindak maju. Ketika itu punya tekad semuanya itu untuk maju dan kita untuk melangkah, insya Allah semua halangan rintangan kita bisa lalu. Pokoknya intinya niat ya Pak, iya, harus niat maju. Nomor 1. Paling enggak harus belajar ke orang-orang yang paham dan mungkin, sudah pernah sukses di
bidang. Mungkin ada orang yang mau belajar ke tempat kita pun kita gratis. Iya. Pengen belajar berapa hari pun kita gratis. Sekarang saya lagi bikin wahana suatu wisata yang saya adopsi dengan suatu pelatihan di situ. Pelatihan itu tidak sekedar perikanan, tidak sekedar pertanian, tapi peternakan juga, home industry juga, ada tentang pabrik tahu, ada tentang roasting coklat, ada tentang sekolah bambu. Karena kita coba mengambil beberapa banyak orang yang punya keahlian, saya tempatkan di satu tempat. Siapa tahu itu menjadi kekuatan besar, bisa mengangkat minimal bisa mengangkat masyarakat. Kita minimal bisa pemberdayaan masyarakat. Kita pun tidak sekedar pelatihan, harapannya kita mendampingi, kita ikut menjualkan mereka. Karena kan ketika pelatihan-pelatihan yang dilakukan selama ini, itu biasanya cuma pelatihan, setelah itu pulang nggak ada ngeri. Tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada pendampingan. Ketika saya bikin ini, nanti setelah jadi, jualnya kemana? Makanya kita akan membantu semuanya. Dari hulu sampai hilir ya Pak ya? Harapannya anak-anak muda yang punya keinginan berwirausaha, kita bantu bener. Karena yang PKL kemarin pun, saya plot untuk dapat pekerjaan untuk mereka. Jadi bisa mengentaskan pengangguran juga ya dari sektor ini. Karena kemarin saya coba MOU dengan Kepala Desa Bandungan, itu kan untuk menanam buah di tanah kas desa mereka. Yang tak suruh merawat itu PKL mereka, tak kasih sharing profit, minta berapa, seumpamanya kita sharing profit dengan desa itu 50-50, paling enggak kita sharing profit dengan mahasiswa itu 30-20 gitu. Sehingga mereka ketika merawat harapannya dapat hasil. Ketika dia mudah dapat hasil, kita punya penelitiannya komplit, dibikin proposal, kita prospek desa-desa lain. Harapannya enggak ada tanah kosong yang nganggur. Yang nganggur, tapi itu harapannya. Bisa jadi tanah produktif ya harapan dengan saya pertanian di situ. Itu sendiri. Karena dampaknya banyak juga nih, bisa secara ekonomi, bisa ngatasin pengangguran, bisa menambah pengetahuan. Iya. Ya, Pak ya. Harapannya seperti itu. Kemarin ada PKL dari Pekalongan yang mungkin di Desember itu udah datang. Besok mungkin saya plot lagi gitu. Oke Pak, kalau lihat dari daftar pertanyaannya sih udah kejawab semua nih. Wow, ternyata dari awal yang saya pengen bahasnya adalah sistem hidroganik, malah saya baru tahu kalau ternyata Bapak itu basicnya adalah penjual bibit buah. Dan justru dari viralnya metode hidroganik itu menunjang ke penjualan bibit buahnya itu sendiri ya Pak ya. Dan juga beberapa inovasi-inovasi lain yang Bapak bangun ya, seperti tadi one stop service layanan tadi yang roasting, kemudian bikin kebun apa, dan juga pelatihan-pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat itu ya Pak ya. Wow, banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Kalau mungkin ada kesempatan teman-teman bisa main ke rumah, mungkin akan terkejut dengan buah-buah yang saya ada di rumah. Karena pastinya bukan buah-buah yang biasa kita lihat sehari-hari. Saya yakin jenengan belum pernah lihat. Apalagi tadi yang nasi satu bulir itu warnanya bisa beda. Antara putih, sininya merah ya. Karena ada sawo yang sebesar hampir 1 kilo lebih. Itu di samping rumah saya. Mungkin sampai sana mungkin akan terperangkap. Mungkin kalau anggur Brasil di depan sana ada, di depan rumah saya pun ada. Karena sebagai filosofi saya, anggur berhasil gitu. Nganggur berhasil gitu. Anggur berhasil. Jadi produktif sekali ya semua lahan di rumah Bapak. Udah jadi kayak taman buah nasional ya. Kayaknya banyak banget, rame banget gitu Pak. Tapi intinya seneng ya Pak ya, walaupun begitu seneng dan juga bisa berdampak secara intinya sosial. Kebahagiaan. Seneng dulu. Dan bisa ketika bantu seneng banyak kita orang. melakukan dengan ikhlas, dengan tanpa beban. Apapun kita lakukan, biaya berapapun kita keluarkan. Iya Pak, keren lah Pak pokoknya. Saya doain semoga semua usaha dan juga niat baik, harapan-harapannya terkabul. Amin. Ya, entah bulan depan, entah tahun depan atau kapan-kapan, semoga makin besar juga, makin bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan semoga saya bisa cepat-cepat langsung lihat nih rumahnya Bapak datang. Harus datang. Kemungkinan kalau datangnya di bulan Februari, insya Allah wisata kita udah jadi. Siap Pak.
Saya nanti mau selfie-selfie, soalnya Oh kan iya. saya suka fotogenik gitu Pak. Boleh nanti Ya, didampingi ya ya, Pak ya. boleh. Oke Pak, terima kasih ya Ya, Pak Irul sama-sama. untuk semua informasinya, benar-benar sangat inspiratif juga. Saya banyak banget dapat hal baru juga, wawasan baru terkait pertanian dan juga buah-buah yang unik-unik. Ya. Maaf ini jadi melebar sekali. Oh nggak apa-apa. Ini justru informasi yang mungkin nggak saya rencanakan, tapi ini pasti intinya banyak banget diserap sama teman-teman yang nonton nantinya. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, Selamat sore. Selamat sore. Nah, buat teman-teman gimana? Banyak banget kan informasi yang kalian dapatkan. Nah, terima kasih ya udah nonton edisi podcast kali ini. Jangan lupa untuk nonton edisi podcast lainnya. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami, gampang aja di Instagram @forbil_institute. Dan juga jangan lupa kunjungi website kami di forbil.id. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Imelda Rahma, podcast. Bye-bye.